Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkanlah pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Saya M. Aditya Nugraha dari SMA 15. Kali ini kita akan membahas mosi perbuatan kita pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya di masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah harus memprioritaskan akses gratis ke universitas daripada standar pendidikan sekolah dasar menengah yang lebih tinggi. Dan Juri yang terhormat, izinkanlah saya membawakan mosi pada kali ini, yaitu kali ini penjelasan bahwa pemerintah jika memiliki uang 20 triliun harus memprioritaskan perkuliahan. Mereka tidak berpenghasilan tinggi karena mereka tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang tinggi karena terhambatnya pendidikan mereka, dan juga bagaimana cara kita mengubah itu karena agar kita tidak terhambat lagi dan lagi. Dan Dewan Juri yang terhormat, ekonomi merupakan hal yang tidak bisa menstandarkan kualitas pendidikan kita. Dan ekonomi tidak bisa menjadi standar kan, karena banyak masyarakat yang ekonomi yang berpenghasilan rendah yang ingin sekali untuk sekolah. Universitas merupakan hal pendidikan yang peminatnya banyak sekali, namun sebenarnya terhambat karena dana yang dihasilkan lebih banyak tersumber ke pendidikan dasar. Pendidikan yang seharusnya ke universitas yang ada dapat teralokasikan ke sana. Pendidikan tertinggi diprioritaskan karena dari jenjang itulah mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga mendapatkan hak standar mereka sebagai manusia dan sebagai individu. Dan juga biaya pendidikan tinggi seringkali menjadi hambatan bagi kita karena itu tadi, karena akses ataupun ke ekonomi mereka yang rendah. Memberikan akses gratis ke universitas maupun sekolah, kita dapat menciptakan kesetaraan akses pendidikan yang lebih besar sehingga memungkinkan setiap orang terlepas dari latar belakang ekonominya untuk memperoleh pendidikan yang sama. Karena Dewan Juri yang terhormat, pendidikan adalah sesuatu yang sifatnya adalah universal. Itu adalah sifat yang semua orang ataupun mau yang miskin mau yang kaya harus mendapatkan di mana mereka berpendidikan tinggi. Dan juga manfaat ekonomi jangka panjang, investasi dalam pendidikan memiliki manfaat jangka panjang bagi perekonomian suatu negara. Dengan memberikan akses pendidikan gratis ke universitas maupun sekolah bagi mereka yang berpenghasilan rendah, kita bisa mendapatkan yang namanya jumlah individu yang bisa lebih terampil lagi, yang bisa lebih ahli lagi dalam bidang yang mereka tekuni. Karena seperti kita tahu bahwa seperti di universitas itu sudah dikelompokkan orang-orangnya agar bisa mendapatkan lebih tinggi, agar mendapatkan kualitas yang lebih tinggi. Pernyataan memprioritaskan penghasilan rendah harus diberikan akses gratis ke universitas maupun sekolah memiliki beberapa argumen kuat sebagai berikut. Yang pertama adalah menyamakan akses pendidikan yang baik dan berkualitas dan hak dasar setiap individu. Namun biaya pendidikanlah seringkali menjadi hambatan bagi mereka. Dan seperti kita ketahui bahwa ekonomi bukan menjadi standar pendidikan kita, itu tidak menjadi penghambat seharusnya di dunia pendidikan kita, dan dapat menciptakan kesetaraan akses pendidikan yang lebih besar sehingga memungkinkan setiap orang terlepas dari belakang ekonominya memperoleh pendidikan yang sama. Dan yang kedua adalah mementingkan mobilitas sosial. Dalam masyarakat yang adil, setiap individu memiliki yang namanya kesempatan. Setiap individu harus mempunyai yang namanya kesempatan. Dan juga kondisi ekonomi seringkali menjadi permasalahan. Dengan memberikan akses gratis ke universitas maupun sekolah bagi mereka yang berpenghasilan rendah, kita dapat memberikan kesempatan yang lebih besar lagi untuk masyarakatnya menciptakan sumber daya manusia yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Dewan Juri yang terhormat, seperti kita tahu bahwa ekonomi menjadi alasan kenapa kesenjangan sosial itu banyak sekali terjadi. Pendidikan yang mereka dapatkan tidak sesuai, apalagi pendidikan universitas. Itu haruslah menjadi pendidikan yang utama, pendidikan yang dasar yang menciptakan karakter kita sebagai manusia. Dan yang namanya pendidikan, mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang cukup bisa memilih untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sementara mereka yang berpenghasilan rendah tidak bisa memiliki pilihan tersebut. Bukankah itu mengkotakkan bagaimana yang orang kaya atau mana yang orang miskin? Dan dengan memberikan akses gratis ke universitas maupun sekolah, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial yang diberikan setiap warga negara. Karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan adalah semua hak untuk masyarakat warga negara Indonesia. Yang keempat adalah manfaat ekonomi jangka panjang. Investasi pendidikan memiliki manfaat jangka panjang
bagi perekonomian suatu negara dengan memberikan akses gratis ke universitas maupun bagi mereka yang berpenghasilan rendah, kita dapat menciptakan jumlah individu yang lebih baik lagi, jumlah SDM yang lebih baik lagi. Dan yang kelima adalah penyederhanaan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang membebankan biaya pendidikan tinggi seringkali rumit dan membingungkan si anak tersebut. Dan juga dengan memberikan akses gratis ke universitas maupun sekolah, kita dapat menyederhanakan sistem pendidikan kita, menghilangkan kehambatan biaya yang dapat menghalangi yang namanya seseorang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dan mendapatkan akses gratis untuk kaum penghasilan rendah pada pendidikan universitas maupun sekolah dapat melibatkan beberapa langkah kebijakan. Berikut adalah penjelasan yang akan saya berikan. Yang pertama adalah bisa kita tahu bahwa beasiswa dan bantuan keuangan membuat program yang melibatkan kriteria penghasilan rendah dapat membantu individu yang memenuhi syarat. Dan juga yang kedua adalah kebijakan biaya. Menggambarkan kebijakan biaya remisi pendidikan untuk mereka yang berpenghasilan rendah adalah satu cara yang memberikan akses gratis. Dan juga yang ketiga adalah program magang dan belajar. Menawarkan program magang dan belajar atau program magang dapat membantu individu berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan yang gratis karena mereka bekerja dengan hal tersebut. Dan yang keempat yang menjadi utama, membuat kerjasama dengan sektor swasta. Seperti yang kita tahu bahwa sektor swasta sangat membantu sekali dalam urusan perekonomian kita, dan kerjasama dengan perusahaan dan sektor swasta dapat memungkinkan perdanaan dan dukungan dari tambahan dari sektor swasta tersebut. Dan namun penting juga untuk kita mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung akses gratis maupun sekolah. Diperlukan perencanaan yang baik dan juga perencanaan yang matang. Dan bisa masuk universitas merupakan hal yang baik untuk kita semua. Oleh sebab itu, Dewan Juri Terhormat, kali ini saya mendukung mosi tersebut. Saya mendukung mosi kali ini karena saya berpendapat bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikannya, dan ekonomi, standar ekonomi bukanlah hal yang harus diperhitungkan. Terima kasih.